Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Johan Edward Tapubolon, biasa dipanggil Bang Johan. Saya ingin memperkenalkan pada hari ini saya selaku majelis penghubung untuk Promise, program Mitra ASI dengan tahun kerja 2020 hingga 2022. Adapun yang menjadi koordinator dari tim Promise kali ini, saya perkenalkan Pak Setiawan Sulistiono. Beliau selaku koordinator, dan yang berikut yang menjadi anggota dari Promise yaitu Pak Yap Hansin. Oke. Dan berikut yang menjadi anggota dari tim Promise kali ini yaitu Bang Odi. Pak Set, boleh nggak ceritain sedikit sejarah tentang Promise ini? Kira-kira sudah berapa lama sih kehadiran Promise ini? Serta coba ceritakan sedikit latar belakang kenapa Promise itu harus ada. Silakan Pak Set. Ya, Promise dibentuk itu kira-kira 6-8 tahun yang lalu. Tapi 2 tahun terakhir sempat berhenti. Nah, sekarang Majelis Jemaat memutuskan untuk jalan lagi. Diaktifkan lagi ya? Diaktifkan kembali. Kira-kira apa yang menjadi dasar pemikiran maka para pendiri Promise berpikir Promise itu penting, harus ada? Ya, kalau saya tanya sekarang, putra Pak Jo, kira-kira bayar uang sekolah berapa per bulan? Sangat mahal. Betul. Dan banyak sekali orang tua yang tidak mampu menyediakan dana itu rutin setiap bulan. Nah, oleh karena itu, ya kalau kita gotong royong mengumpulkan uang, dana untuk membantu anak-anak sekolah ini, supaya mereka bisa bayar biaya sekolah Lebih ringan. lebih ringan. Oh, berarti salah satu tujuannya itu membantu meringankan beban pendidikan anak-anak. Ya. Oh, Dan oke. kita harus ingat, pendidikan itu sangat penting. Ya. Jadi beberapa hal yang terjadi di dunia ini adalah karena kurangnya pendidikan. Oh, oke. Jadi Berarti kita mempunyai panggilan atau kewajiban untuk membantu anak-anak memperoleh pendidikan yang lebih baik. Supaya dunia ini juga semakin baik. Oke. Terima kasih Pak Set. Pak Set, ceritakan sedikit dong bagaimana caranya tim Promise bisa membantu pendidikan anak-anak. Ya, ini yang kami pikirkan juga adalah semua orang ikut membantu. Walaupun dalam porsi yang berbeda-beda. Jadi, kita mengumpulkan dana bersama-sama dan itu kita pakai untuk membantu biaya sekolah anak-anak yang kita tempatkan di sekolah mana. Kalau anak-anak itu sekolah di negeri, berarti tidak ada uang sekolah lagi? Ya, tidak ada uang sekolah tapi ada biaya lain-lain yang harus mereka Oke. tanggung. Itu juga harus kita penuhi. Oke. Karena dia tetap tidak bisa tidak memenuhi biaya lain-lain itu. Oke. Termasuk membantu buku Ya. dan keperluan-keperluan pendidikan, penunjang pendidikan lainnya. Ada lagi Pak Set yang mau disampaikan sebagai gambaran buat jemaat tentang lembaga pelayanan Promise ini? Ya, sejak didirikan, Promise sudah membantu banyak sekali. Dan bantuan itu bukan kecil, bantuan itu bisa lebih dari 20 juta pernah terjadi. Wow. Ya, dan untuk gereja Artsamanik yang kecil, itu luar biasa. Tapi kita bersama-sama bisa mengerjakan itu. Jadi berapapun kesediaan Anda atau keterbebanan Anda untuk membantu sekolah anak-anak, Berapapun nominalnya? ya, itu akan diterima dengan terima kasih dan syukur, dan kita akan pakai untuk membantu. Disalurkan. Oke.
Terima kasih Pak Set untuk informasinya. Sekarang kita ingin mendengar lebih jauh tentang teknis dari program Mitra ASI ini. Kita akan tanya, kita akan korek berapa banyak sih yang dibantu, kriteria-kriterianya siswa yang dibantu apakah ada, terus batasan-batasan umur atau kelas atau sekolah. Yuk kita panggil Pak Yap Hansen. Halo Jo. Halo ya. Baik. Pak Yap sini Pak Yap. Iya. Oke. Pak Yap, ceritain dong buat jemaat sekalian. Kira-kira tahun program sekarang ini berapa banyak yang mau dianggarkan dulu secara nominal, lalu berapa siswa sih? Begini Bang, karena tahun ini adalah tahun ajaran baru dan kita mulai dengan babak baru lagi. Iya. Kita baru merencanakan kira-kira 15 orang anak untuk kali ini dalam tahun ajaran 2000 sampai tahun 2001. Iya, betul. Jadi kira-kira kita membutuhkan dana sampai Selama setahun ini? selama setahun itu diperkirakan sampai 48 sampai 50 juta. Anak-anak yang dibantu dari tingkat pendidikan apa aja, Pak Yap? Kita tidak mempermasalahkan masalah kelas dari anak-anak itu, tetapi kita melihat mana yang perlu kita bantu. Oke. Jadi ada yang TK, ada SD, ada SMP, ada SMA. Kalau memungkinkan ada yang masuk ke perguruan tinggi. Oh, nanti Promis akan ke sekolahnya kah atau seperti apa sih bantuan itu bisa disalurkannya? Ya, nanti kita tim Promis akan lebih proaktif. Maksudnya begini, kita akan membayarkan langsung ke sekolah. Jadi uang itu tidak diberikan kepada orang tua muridnya atau orang tuanya, tetapi tim Promis membayar ke sekolahan-sekolahan. Oh, langsung mendatangi sekolah. Supaya kita bisa tatap muka dengan guru-guru, kita bisa menanyakan perkembangan masalah murid-muridnya. Jadi kita bisa mengawasi dengan baik karena kita ini mempertanggungjawabkan uang jemaat. Oke. Kira-kira Pak Yap, apakah hanya sebatas 15 orang itu atau di dalam perjalanannya akan terus mencari siswa-siswa yang akan dibantu? Ya, kita juga memikirkan terutama partisipasi dari jemaat-jemaat. Semakin banyak jemaat yang berpartisipasi, semakin banyak dukungan dari jemaat, kita banyak mempunyai dana dan kita bisa mengembangkan yang diperlukan bagi anak-anak yang mau sekolah, bisa kita tampung lebih banyak. Oke, baik, cukup jelas. Pak Yap, beritahukan kepada kami, jemaat sekalian, apa yang harus dilakukan orang tua jika ingin mendapatkan bantuan dari Promis? Ya, sebetulnya gampang aja. Begini, kalau memang ada orang tua yang terbeban untuk mengikutkan anaknya sebagai anggota Promis, mereka bisa menghubungi langsung dengan Bang Jo untuk formulirnya atau ambil ke Bapak Marsuki di kantor gereja. Oke. Supaya nanti ada formulir diisi, kita tahu posisinya, maksudnya mau di kelas berapa, sekolahnya di mana, kebutuhannya berapa, jadi kita nanti bisa pertimbangkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Yap untuk informasinya. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk dukungan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bagi tim program Mitra Asih yang selama ini berlangsung. Dan kami harapkan bantuan dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk tetap mendukung dan membantu tim Promise sehingga banyak anak-anak yang dapat melanjutkan pendidikannya. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengirimkan dukungan dana ke rekening tim Promise, yaitu rekening BCA cabang Ahmad Yani dengan nomor 4372513849 atas nama Yap Yansi. Kami percaya setiap dukungan dari Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian itu sangat berarti dan sangat berharga bagi anak-anak. Karena apa yang Bapak, Ibu, saudara-saudari lakukan itu dapat membantu anak-anak dalam pendidikan mereka se-Indonesia. Kami juga mengingatkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang mau mendukung untuk menjadi donatur tetap bagi tim Promise untuk dapat mengisi formulir yang sudah disediakan, yang dapat Bapak, Ibu, saudara-saudari dapatkan di kantor gereja dengan menemui Bapak Marsudi, ataupun juga melalui link yang akan disampaikan seperti ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada, Bapak Ibu tetap bisa mendukung tim Promise GKI Arca-Mani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Ibadah pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020, akan dilayani oleh Pendeta Ujun Junaidi dari GKI Guntur. Atas nama Majelis Jemaat, saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pendeta Ujun Junaidi. Mari umat Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Di gereja yang
dengan suatu keyakinan bahwa ibadah hari ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dan besertamu juga. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiap hari Minggu kita selalu diajak untuk mengakui dosa, minimal yang sudah kita lakukan sepekan lalu, sebelum kita melanjutkan ibadah dan menerima berita anugerah. Kita sudah terbiasa karena menjadikan itu sebagai bagian dari liturgi. Padahal seharusnya pengakuan dosa itu menjadi pengingat bahwa kita adalah manusia yang rapuh, rentan untuk melakukan dosa, bahkan dosa yang sama. Dengan kita mengakuinya, kita juga merenungkan anugerah Allah begitu besar dan betapa sabarnya kasih yang diberikannya untuk kembali memberikan kesempatan bagi kita semua. Kiranya kesempatan tersebut telah diisi dengan perubahan hidup yang nyata, yang tentunya kita butuh berproses terus-menerus. Itulah yang disebut dengan bertumbuh. Mari kita renungkan panggilan ibadah hari ini, lalang di tengah gandum, sebagai refleksi pribadi kita tentang pertumbuhan yang harus kita lakukan atas kesempatan yang telah Allah berikan. Sebab banyaklah duri jerah.
Umat Tuhan, mari dengan rendah hati kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dengan menyanyikan dari PKJ 42 ayat bait 1 sampai 3. Inilah berita anugerah bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Syukur kepada Allah. Mari Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan dari Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di surga, dalam kehidupan ini, kami diberikan banyak sekali kesempatan untuk kami bertumbuh menjadi murid-murid-Mu, untuk kami boleh menyaksikan bahwa Allah itu baik, untuk kami boleh mewartakan Injil Kerajaan Sorga bagi dunia. Namun acap kali yang terjadi, Tuhan, kami melewatkan kesempatan demi kesempatan itu. Kami terkadang asik dengan kehidupan kami sendiri dan enggan untuk bertumbuh. Ya Bapa, hari ini kami akan merenungkan sebuah tema, lalang di tengah ganda. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh tercurah atas kami, memimpin kami, mengajar kami, supaya sungguh kami sebagai murid-murid Kristus boleh terus bertumbuh di dalam iman kami kepada Tuhan, tetapi juga kami boleh membuahkan apa yang baik bagi sesama kami, bagi dunia. Terima kasih Tuhan, kami membuka mata kami, telinga kami, bahkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Amin.
Pembacaan kitab Yesaya pasal yang ke-44 mulai ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Demikianlah sabda Tuhan.
Pembacaan kedua terambil dari kitab Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-12. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, kamu, makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan kitab Injil hari ini diambil dari Matius pasal 13 mulai ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukan. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia.
Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah lalang di tengah gandum. Tema yang ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bahwa Allah kita senantiasa memberikan kesempatan hidup yang sama bagi semua orang. Bukan itu saja, kita juga diajak untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan itu untuk bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan. Sekalipun untuk bertumbuh susah, banyak tantangan dan banyak hambatan, tapi kita diminta untuk terus bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika minggu lalu kita bersama-sama belajar dari perumpamaan seorang penabur, maka pada minggu ini perumpamaan yang Yesus ajarkan masih seputar dunia pertanian, yaitu perumpamaan lalang di antara gandum. Apa yang ingin Yesus tekankan dari perumpamaan-perumpamaan ini, Bapak Ibu? Kita bisa mendapatkan jawabannya atau menemukannya di ayat 24 yang kita baca di Injil Matius 13. Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladang. Inilah misi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, menghadirkan kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Nah, mungkin kita suka bingung, kok ini beda-beda sih kerajaan Allah, ini ada kerajaan sorga, apakah beda, apakah sama? Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam Injil Matius itu digunakan istilah kerajaan sorga. Mengapa? Karena pembaca Injil ini adalah komunitas orang Yahudi, orang Kristen Yahudi, yang tidak sembarangan dalam tradisi Yahudi mengucapkan kata Allah atau nama Allah. Jadi sebutan kerajaan sorga dan kerajaan Allah ini sebenarnya sama saja, yaitu pemerintahan Allah di dunia ini yang dimaklumkan oleh Tuhan Yesus. Ada di dalam diri Tuhan Yesus dan diwartakan melalui Tuhan Yesus. Jadi penggunaan istilah ini artinya sama, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, nilai-nilai kerajaan sorga menariknya bahkan tidak jarang itu seringkali bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Ya, ambil contoh misalkan jika dunia ini mengatakan ya kalau ada yang jahatin kita harus jahatin balik. Ya. Kalau dia melakukan segala sesuatu yang buruk buat kita ya balas, gitu ya. Tapi tidak dengan nilai kerajaan sorga. Ampunilah dan kasihilah. Atau contoh lain, jika dunia berkata jadilah yang nomor satu, nggak peduli caranya gimana, kamu harus jadi yang nomor satu. Dunia mengajarkan seperti itu misalnya. Tetapi nilai kerajaan Allah tidak. Barang siapa ingin menjadi yang terdepan atau terkemuka, hendaklah dia menjadi pelayan, menjadi hamba. Nilai kerajaan sorga itu seringkali bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, perumpamaan-perumpamaan yang Yesus sampaikan ya seringkali rada aneh gitu ya, agak aneh buat pendengar waktu itu. Ya. Meskipun konteksnya pertanian, semua orang mengerti, semua orang tahu, wah ini dunia saya banget misalkan. Tapi ada hal-hal yang mengejutkan di dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan. Ya, misalkan dalam perumpamaan hari ini, lalang di antara gandum. Diceritakan ada seorang tuan ladang, ya artinya dia yang empunya ladang itu,
Tapi yang menariknya, yang empunya ladang, dia sendiri yang menabur benih di ladangnya. Ya, coba kita perhatikan baik-baik. Bagi kita zaman sekarang itu mungkin ini biasa-biasa aja. Tapi zaman dulu ya, bagi yang mendengar saat itu, ini tidak biasa. Sebab jarang sekali tuan ladang menabur benih oleh tangannya sendiri. Sebab ia punya hamba yang banyak, ya. Ia punya bawahan yang banyak, suruh aja orang bawahannya untuk menabur itu. Beres. Dan mungkin dalam kehidupan modern kan biasanya juga kita begitu, Bapak Ibu. Andaikan kita seorang yang kaya raya misalkan, masihkah kita mau masak sendiri untuk kita makan? Enggak lah, suruh aja koki misalkan gitu ya, masak sesuatu buat kita. Masih mau nggak kita nyabutin rumput misalkan di pekarangan rumah kita? Rasa-rasanya enggak gitu. Ya suruh orang aja lah untuk membersihkan itu gitu. Nah, ini mengejutkan Bapak Ibu, karena si tuan ladang ini menabur dengan tangannya sendiri. Hal ini ingin menunjukkan apa Bapak Ibu? Hal ini ingin menunjukkan bahwa Allah sang empunya ladang itu, yaitu dunia ini, hadir dan memelihara dunia ini dengan tangannya sendiri, dengan dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kristus itulah kita bisa menjumpai Allah yang penuh kasih, yang merawat dan memelihara kita semua dan seisi dunia. Allah yang penyayang, hal itu ditunjukkan melalui karya pelayanan Tuhan Yesus yang pada waktu itu disaksikan oleh banyak orang yang mengikutinya. Ia hadir buat orang sakit, ia menyembuhkan orang sakit, ia hadir buat yang membutuhkan pertolongan dan lain sebagainya. Namun, tampaknya bukan hanya benih baik yang muncul di ladang tersebut. Diceritakan dalam perumpamaan ini ada musuh yang menaburkan juga benih lalang. Kita tahu ya Bapak Ibu, lalang adalah jenis tanaman yang menghambat pertumbuhan gandum kalau di dalam cerita ini. Dengan kata lain, musuh dari si tuan ladang ini tidak ingin kalau benih-benih gandum itu tumbuh dengan baik. Ya. Si jahat tidak ingin anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Allah itu tumbuh dengan baik. Lantas datanglah ya, para penggarap di ladang itu dan menawarkan solusi untuk mencabut saja ladang-ladang itu. Nah Bapak Ibu, ini menarik juga karena sepintas ini solusi yang brilian. Ya. Ada masalah, ada lalang, ya cabut saja. Perkara selesai, masalah diselesaikan. Sebab di dunia pertanian ya memang begitu Bapak Ibu ya. Jika ada hama atau tanaman parasit, jelas yang perlu dilakukan membabatnya sampai habis, sampai ke akar-akarnya. Sangat brilian solusi yang ditawarkan. Namun, ada yang lebih menarik lagi Bapak Ibu. Disinilah kita menemukan yang tidak biasa lagi, yang mengejutkan lagi. Sang Tuhan menjawab di ayat 29. Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang. Ini sungguh di luar dugaan Bapak Ibu. Ini sungguh tidak biasa. Mungkin para pendengar perumpamaan ini pun dibuat kaget oleh pernyataan si tuan dalam perumpamaan ini. Justru disinilah letak luar biasa. Tuhan Yesus ingin menegaskan nilai kerajaan Allah yang tadi bertolak belakang tadi. Ada yang mengatakan Bapak Ibu, penggarap-penggarap kebun ini adalah orang-orang Farisi. Ya, mereka menganggap diri mereka benar, hidup dekat bersama dengan Allah, sang empunya ladang tadi. Ya, bagaikan penggarap yang hidupnya dekat dengan si tuan ladang. Namun, mereka yang merasa benar ini memisahkan diri, bahkan memusuhi, menganggap najis orang-orang berdosa. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan, siapa sih penggarap ini selain orang Farisi? Ada juga yang mengatakan bahwa penggarap ini adalah jemaat Tuhan, komunitas Kristen, jemaat Tuhan yang kenal Tuhan Yesus, tapi hidupnya terpisah, jauh. Mereka menjauhkan diri dari masyarakat dan juga mengucilkan orang-orang berdosa di tengah jemaat. Nah, dari dua gambaran ini kita mendapatkan mungkin rasa-rasanya jangan-jangan kita juga jadi seperti penggarap itu ya, menjauhi orang yang berdosa, nggak mau dekat-dekat, menghakimi dan lain sebagainya. Tapi di sini Yesus, si tuan ladang itu berkata lain.
jangan. Ya, jangan cabut lalang. Perkataan ini ingin mengkritik dan menyadarkan para pembaca Injil Matius dan juga kita saat ini, Bapak Ibu, bahwa Yesus tidak secepat itu mencabut lalang. Ya. Artinya apa? Yesus tidak serta-merta menghakimi mereka karena dosa dan kesalahannya, kemudian tidak mendapatkan kesempatan untuk bertobat, tidak mendapatkan hak untuk hidup. Namun Yesus menegaskan, biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Artinya apa, Bapak Ibu? Bukan sekarang saat, bukan saat ini waktu. Kelak saat waktu menuai tiba, akhir zaman tiba, hari penghakiman tiba, para penuai yaitu malaikat ya akan mengumpulkan lalang itu dan mengikatnya lalu membakar. Lalu gandum juga akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung. Disinilah dimensi eskatologis atau gambaran tentang akhir zaman itu dinyatakan. Namun apa sih yang harus kita catat di sini, Bapak Ibu? Yang harus kita garis bawahi adalah yang berhak menghakimi itu si empunya ladang, bukan penggarap. Artinya bukan manusia, tapi penghakiman itu ada di dalam kedaulatan Allah saja. Dan bahwa saat itu nanti, bukan sekarang. Jadi kita nggak usah terjebak untuk menunjuk-nunjuk, kamu lalang, kamu gandum yang kurus, aku gandum yang berbuah dan lain sebagainya. Daripada sibuk melakukan itu semua, karena itu bukan hakikat. Lebih baik kita menyibukkan diri dan fokus terhadap pertumbuhan kita. Dan ini pesan firman Tuhan yang ingin kita bersama refleksikan. Itulah yang Yesus kehendaki. Bahwa anak-anak kerajaan Allah memang akan selalu hidup berdampingan dengan orang-orang yang mengabaikan Tuhan. Dan disinilah kita mendapatkan potret atau gambaran Allah yang luar biasa sabar. Ya. Yang juga ditekankan, disaksikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang terdahulu, terkemudian, dialah yang menebus umatnya dengan penuh kasih sayang. Padahal Israel itu kurang bebal apa, Bapak Ibu. Ya. Tapi Allah tetap menyayangi. Dan Allah seperti itulah yang diungkapkan secara indah oleh pemazmur. Panjang sabar, penuh kasih setia. Allah yang selalu memberikan kesempatan kedua untuk berubah dan berbuah, bertumbuh dalam kebenaran. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Bukankah kita juga sering melakukan dosa yang sama, kesalahan yang sama, bahkan berulang kali kita melakukan. Tapi melalui Injil hari ini, firman Tuhan kita mendapatkan Allah kita penyayang. Mari kita berusaha untuk bertumbuh terus sekalipun kita berdosa, sekalipun kita selalu gagal. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, apa yang bisa kita maknai dari firman Tuhan hari ini? Kadang sebagai orang Kristen kita menjauhi ya orang yang berdosa, yang melakukan kesalahan. Bahkan kita menghakimi orang yang hidupnya nggak benar, orang yang hidupnya jahat. Kita sering melakukan itu, padahal itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Kalau bisa ya kita ingin melenyapkan mereka gitu ya dari muka bumi. Kamu bawa aib aja misalnya, kamu mencoreng nama baik dan lain sebagainya. Kita kucilkan dan lain sebagainya. Dan sebagai gereja misalnya, kita sebagai jemaat GKI Arca Manik, tentu dalam kehidupan bergereja ini kita juga memiliki tantangan-tantangan, baik di internal kita maupun di lingkungan sekitar kita. Mungkin bagi kita itu bisa menghambat, ya. Ada orang-orang di sekeliling kita, entah di dalam ataupun di luar, dalam konteks kita bergereja, mungkin itu ada yang menghambat kita, gitu ya. Entah berkegiatan, entah apa, gitu ya, entah yang lainnya. Gitu. Tapi apa yang harus kita lakukan menghadapi mereka? Bagaimana kita merespon kehadiran orang-orang yang seperti itu, baik di dalam maupun di luar gereja? Apakah kita langsung memusuhinya, menyingkirkannya, misalnya? Apakah kita menghakiminya? Kita menjadi para penggarap kalau seperti itu, yang dengan mudah bisa menghilangkan, padahal bisa saja itu malah mencelakai diri kita sendiri. Gitu. Dan hari ini kita diingatkan belajar dari Tuhan Yesus yang begitu sabar dan juga begitu penuh cinta kasih. Kita mau belajar, justru sebaliknya kita mau menunjukkan kesabaran yang sama, belas kasih yang sama terhadap semua orang.
Dan sebagai pengikut Kristus kita diajak juga untuk terus mengingatkan dan memberikan teladan yang baik bagi mungkin mereka yang tanda petik tersesat, tanda petik melakukan kesalahan, melakukan dosa seperti itu. Kita diminta untuk fokus terhadap pertumbuhan kita sebagai murid-murid Kristus dengan tidak membenci, dengan tidak melenyapkan mereka, dengan tidak sibuk menghakimi, tetapi fokus pada pertumbuhan kita. Fokus dan terus bertumbuh sebagai benih yang baik. Saya rasa ini yang sejalan dengan visi-misi GKI Arca Manik, Bapak Ibu. Sebagai anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, sudah fokus belum kita untuk bertumbuh? Atau jangan-jangan kita sibuk ngeliatin orang lain, padahal kita sendiri itu belum bertumbuh juga. Mari belajar fokus bertumbuh. Sebagai komunitas yang lebih besar, sebagai gereja, kita memberi pengaruh positif enggak? Supaya sama-sama nih tumbuhnya. Bukan yang satu tumbuh sendiri, yang lalu yang lain dibiarkan dan tidak diperhatikan dan lain sebagainya. Dan akhirnya makin luas lagi sebagai masyarakat. Kita membawa dampak positif apa tidak? Atau justru dengan hadirnya kita malah membawa kekacauan dan lain sebagainya. Jangan sampai itu terjadi. Mari dengan meneladani Kristus Tuhan kita bersama-sama bertumbuh bagaikan gandum yang bergulir baik. Amin. Tuhan memberkati saat teduh Tuhan kita semua. Bapak Ibu, jemaat sekalian, saya undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk terus bertumbuh karena Engkau senantiasa memberikan kesempatan bagi kami. Biarlah Tuhan, kami memaknai waktu yang masih Tuhan berikan buat kami dengan baik. Kami tidak hanya sibuk dengan urusan kami pribadi lepas pribadi, tetapi sungguh kami juga memperhatikan pertumbuhan kami di dalam komunitas kami sebagai gereja. Bapa, kami ingin berdoa untuk keluarga kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa untuk setiap anak-anak kami yang masih harus belajar di rumah, menjalankan studi, pembelajaran jarak jauh. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat setiap kami yang harus masih bekerja dari rumah maupun mereka yang berjuang untuk bekerja di luar rumah. Bagi anggota keluarga yang bergumul soal ekonomi, soal kesehatan, kiranya Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menguatkan selalu, Tuhan yang memulihkan. Dan kami juga berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Arca Manik, sebagai umat Tuhan yang Tuhan himpunkan. Biarlah Tuhan memberkati jemaat di sini, agar persekutuan jemaat dapat tetap terjalin. Majelis jemaat, baik pendeta dan penatua, calon pendeta, Tuhan yang membimbing segala sesuatunya, memperlengkapi mereka untuk senantiasa melayani dengan satu hati, dengan semangat, dengan kerendahan hati memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Juga menyerahkan setiap upaya untuk ibadah tatap muka yang harus dipersiapkan, Tuhan juga yang menolong segala persiapannya di tengah wabah COVID-19 ini. Kami berdoa mengingat 3 keluarga Firman Simanjuntak, keluarga Gondo Werni Ningsih,
keluarga Hunter Effendi Sialagan. Tuhan yang memberkati mereka semua, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat Tuhan, melindungi dengan kesehatan dan kecukupan, sehingga 3 keluarga ini senantiasa juga bersyukur kepada Tuhan. Dan tak lupa kami mendoakan Indonesia, bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kami mendoakan Presiden dan jajaran pejabat, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Kami berdoa untuk kepolisian, militer, dan tim gugus depan penanggulangan COVID-19, supaya mereka semua bisa bahu-membahu menjaga keamanan dan mengatasi pandemi ini yang terus bertambah setiap harinya. Dan pakailah kami juga Tuhan untuk membawa kabar baik di lingkungan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan syafaat kami, dengar sambut sempurnakanlah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah kita berikan persembahan. Marilah kita berikan yang terbaik, dan mari kita mengingat firman Tuhan yang didasari dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening GKI Acamanik BCA nomor 4371 804425 atau dapat dikumpulkan di kotak yang tersedia di kantor gereja atau GSK. Persembahan kita. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah pemilik hidup kami, dan apa yang kami miliki adalah berasal daripadamu. Pada hari ini, kami mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki sebagai wujud kasih dan pengorbanan kami. Terimalah ya Tuhan persembahan kami yang sedikit ini, agar memuliakan Tuhan dan dapat dipakai dengan baik untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Dan terangilah hati kami, agar kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah sebagai ibadah kami yang sejati. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sama
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya. Amin.